Good, itu keren sekali. Berarti produk, tempat, pelayanan. dan pelayanan. Pelayanan ini Pelayanan nomor satu justru. nomor satu, oh sorry. Iya, Pelayanan, produk, baru tempat. Baru ketiga tempat. Oke. Dan ya di bawahnya masih banyak lagi, ada yang harga, ada yang bonus dan macam-macam lah bawahnya. Good. Tapi 3 teratas itu ini, ya begitu. Oke, jadi itu yang pertama, bahwa itu adalah hal yang paling penting kalau misalkan teman-teman mau berbisnis di dunia kuliner. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini merupakan segmen yang berbeda karena saya biasanya ngobrol masalah health and beauty dan tentang fitness. Hari ini kita berbicara tentang bisnis. Kita gantian ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan Anda ingin mendapatkan notifikasi di channel ini. Akang Punten bisa mungkin perkenalkan diri, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Wega. Saya tinggal di kota Sukabumi. Saat ini kegiatan saya lebih banyak di kegiatan bisnis kuliner. Yes, kuliner. Memang bidang saya di sana. Kemudian selain di bisnis kuliner juga saya aktif di kegiatan pemberdayaan UKM. Betul. Apa namanya, Kang? Ada Sukabumi Kota Berdaya. Yes, Sukabumi Kota Berdaya. Itu adalah khusus buat para UMKM di Sukabumi. Ya. Terus apa lagi, Kang? Ada lagi kegiatan? Kalian dosen juga? Ngajar juga? Sekarang ya betul, saya juga ngajar di International Professional Institute. Masih berhubungan dengan kegiatan kuliner ya. Ini sekolah untuk hotel dan cruise ship, kapal pesiar. Kapal pesiar. Karena dulu kebetulan saya pernah kerja di kapal pesiar. Good. Nah, seperti itu. Ternyata profil dari Kang Wega ini luar biasa kan? Oke. Nah, hari ini kita mungkin banyak bahas tentang kuliner, Kang. Betul. Karena ini memang rajanya. Akan bisa cerita nggak? Sebenarnya kuliner yang akan udah buat itu kan ada banyak banget ya. Oke, ya mulai dari Ales Place, terus apa? Nasi goreng apa? Gudang Stick. Oke, gudang stick dan lain. Ramen. Betul. Terus wajan panas. Wajan panas. Semuanya sekarang saya juga baru bantu support di Bakmi Kaisar. Betul, Bakmi Kaisar. Jadi pokoknya segala sesuatu kalau kuliner, panggil aja Kang Wega. Oke. Ya, jadi ini sungguh menarik, Kang. Jujur ya, Kang ya. Dari saat saya mulai bisnis. Biasanya bisnis yang paling saya hindari adalah kuliner. Kuliner, jujur. Saya dari 10 bisnis saya yang gagal, 4-nya adalah kuliner. Pertama mulai dari bubur bayi. Bubur bayi udah saya siapin malam-malam, ternyata pada saat siang belum habis semuanya jadi basi. Bubur bayi, kelinci, dan lain-lain lah. Kayak gitu. Nah, saya jujur agak menghindari sebenarnya bisnis kuliner. Tapi Akang ini benar-benar konsen ke kuliner ya. Boleh saya tahu nggak, Kang? Kenapa sih Akang mau ngambil ke bisnis kuliner? Oke, memang harus diakui ya. Betul. Bisnis kuliner ini adalah bisnis yang kompleks. Jadi banyak hal di dalamnya yang harus kita bisa atur. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus paham. Betul, paham. Apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Betul. Gitu. Apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Good. Gitu. Karena saya ini pernah iseng-iseng bikin survei di Facebook ya. Itu pertanyaannya adalah hal apa yang biasanya membuat Anda datang kembali ke satu restoran? Betul. Itu 3 teratas itu, pertama pelayanan, yang kedua produk, yang ketiga tempat. Good. Nah, dari 3 poin teratas ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa minimal di 3 hal ini kita unggul. Good, itu keren sekali. Berarti produk, tempat, dan pelayanan. Pelayanan ini Pelayanan nomor 1 justru. Nomor 1, sorry. Iya, pelayanan, produk, baru tempat. Baru ketiga tempat. Oke. Dan ya di bawahnya masih banyak lagi, ada yang harga, ada yang bonus dan macam-macam lah bawahnya. Good. Tapi 3 teratas itu ini. Sip. Gitu dong. Nah, jadi ya begitu. Oke, jadi itu yang pertama, bahwa itu adalah hal yang paling penting kalau misalkan teman-teman mau berbisnis di dunia kuliner. Nah, hal yang menarik lagi adalah tadi Akang bilang kata kompleks. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat kuliner itu kompleks? Karena jujur kan, kita tuh harus nyiapin bahan. Kalau saya lihat tuh orang yang kuliner jujur ya, harus masak pagi-pagi, ya kan, harus bangun subuh-subuh jam 4. Nah, kalau dari Akang sendiri nih, dulu di awal saya kompleks seperti apa? Di awal saya membangun bisnis kuliner ya, saya masih kerjakan sendiri semua. Betul. 5:30 itu saya sudah ke pasar
Setengah 6 harus ke pasar. Setengah enam harus ke pasar karena untuk mendapatkan barang-barang terbaik. Betul. Kalau agak siangan dikit, tinggal sisanya. Betul. Kita nggak dapat barang yang terbaik. Kemudian setelah belanja itu saya langsung ke outlet prepare. Betul. Prepare sampai sekitar jam 9 itu baru buka outletnya, jaga terus sampai malam. Betul. Tutup jam 9, jam 10, beres-beres dulu, kemudian pulang ke rumah, besoknya begitu lagi. Itu tantangan pertama ada di masalah waktu. Ada masalah waktu. Kita harus pagi-pagi banget. Pagi-pagi. Kalau dulu saya masih kerja, sudah ada jadwalnya kan ya, masuk ya jam 8, pulang jam 5. Kalau ini saya harus dari setengah 6 pagi sampai jam 10 malam. Oke, jam 6 pagi itu sampai jam 10 malam. Awal merintis bisnis kuliner begitu. Tapi ketika ada karyawan pun, kemudian masalah baru ada lagi, muncul lagi ketika kita sudah mulai grow, punya beberapa karyawan, mulai timbul masalah how to manage people. Yes. Nah, ini bagaimana cara mengelola tim kita. Ini perlu ilmu lagi ternyata, Dok. Betul. Saya belajar lagi ya. Setelah masalah waktu saya mulai delegasikan kan. Ada yang khusus bagian untuk belanja. Ternyata mengelola tim itu tidak mudah. Kemudian di samping itu saya harus terus kan maintain relation dengan customer. Saya harus terus jaga, saya harus cepat tanggap terhadap tren. Kemudian saya juga harus tahu bila ada komplain ya, walaupun saya sudah mulai mendelegasikan ke karyawan untuk bagian servis, tapi saya harus cepat tanggap ketika ada komplain. Nah, hal-hal ini kadang-kadang luput dari perhatian owner karena merasa sudah ada yang menangani ya, orang depan sudah ada orang servis, akhirnya komplain tidak tertangani dengan baik. Nah, itu pun masih terjadi sekarang. Masih terjadi ketika ada komplain, kita harus tahu dan harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada komplain. Karena di dunia servis, dunia bisnis servis seperti saya kuliner, itu mungkin hampir tidak ada mungkin perusahaan kuliner yang tidak pernah dapat komplain. Betul sekali. Itu, bahkan dan sekali komplain pedas. Perusahaan-perusahaan sekelas KFC, katakanlah yang franchise dari luar negeri, bahkan mereka pun masih dapat komplain. Good. Gitu. Hanya bedanya adalah ketika ada komplain mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Begitu ya. Apalagi sekarang dunia medsos, ketika ada komplain tidak tertangani, tulis langsung medsos, itu ngeunah. Pelayanannya buruk, bagus, bintang 1, jutek. Okay. Kalau kita tidak segera tangani, mungkin itu akan merembet kemana-mana. Good, betul sekali. Ya, kadang mungkin ada yang nulis, aduh toiletnya kotor ya, padahal tidak ada hubungannya dengan makanannya. Betul. Toiletnya kotor ya. Ada yang baca temennya, padahal besok aku mau ke sana, nggak jadi ah. Nah, bahaya kalau udah begitu. Ya. Itu bahaya karena zaman sekarang ya kita tidak bisa membendung informasi di media sosial. Begitu, itu salah satunya memang bisnis kuliner ini ya kita bisa lihat sendiri, ada yang bisa survive, ada yang hanya baru beberapa bulan kemudian tutup. Bahkan di sini di kota kita beberapa pemain franchise besar tutup. Oh, seperti apa contohnya, Kang? Aduh, saya nggak enak kalau. Oh iya. Oke. Siap. Tapi ya sekarang suka aku lihat. Mulai muncul lagi ada abnormal lagi pemain besar ya, franchise. Nah, sebenarnya potensinya sangat besar memang. Hanya saja memang agak tricky. Bisnis kuliner. Good, agak tricky ya. Tadi saya mau bertanya ada 2 hal, tapi nanti saja sambil jalan ya. Oke. Good. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi selalu ditekankan bahwa bagaimana memanage karyawan, manage people itu kan sangat kompleks, apalagi di kuliner, di mana mereka harus masuk weekend, bagaimana mereka harus saat lebaran. Oke, bagaimana sih 3 hal terpenting yang terbesar dalam masalah manage karyawan dan bagaimana akan menghadapinya kira-kira? Ya, ini mungkin ya hampir semua pebisnis kuliner akan mengalami ini. Betul. Dalam manage SDM, dalam bisnis kuliner ini agak-agak tricky. Betul, agak-agak tricky. Karena memang ada pola yang unik, di mana misalnya waktu kerja ini
ketika musim libur malah dia harus masuk. Begitu. Terus ini juga jam kerjanya bukan jam kantor. Betul. Karena biasanya kafe atau restoran buka sampai jam 10, bahkan mungkin ada yang sampai jam 11 dan 12. Jadi otomatis si karyawan pun harus bisa menyesuaikan, harus bisa menerima bahwa ya bisnis restoran yang jam kerjanya bukan jam kantor. Betul, bukan jam kantor. Bukan jam kantor.